Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa wa ba'd. Para penonton rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berharga ini kita kembali kedatangan tamu yang mulia, yaitu utusan delegasi dari Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau adalah Asy-Syaikh Hasan Thaha, yang insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan nasihat yang sangat berharga dengan tema atau dengan judul Hukukul Jiran, hak-hak terhadap tetangga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فمن الحقوق التي أمر الإسلام برعايتها وحث على حفظها وصيانتها حق الجار. والله عز وجل أمر بالإحسان إلى الجار في كتابه الكريم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya salah satu kewajiban atau salah satu syariat Islam yang diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan tetangga. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu dan bapakmu, serta karib kerabatmu, serta anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, serta ibnu sabil dan hamba sahayamu. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمعنى أن سيدنا جبريل عليه السلام ظل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار والإحسان إليه ورعاية حقه، حتى من كثرة الوصية بالجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع سيأتي بتوريثه. وهذا الحديث فيه دلالة على عظم حق الجار وأهمية رعاية حقه والحفاظ عليه. Kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya au fi ma ma'nahu, bahwasannya Jibril alaihissalam terus mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik atau terus berbuat baik kepada tetangga, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira dia akan mewarisinya. Jadi saking seringnya Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangganya, sampai Nabi mengira bahwasanya Islam mensyariatkan atau menganjurkan seorang tetangga mewarisinya, karena seringnya Jibril alaihissalam mewasiati kepada Nabi dengan berbuat baik kepada tetangga. والجار يطلق على المجاور للإنسان في السكن والدار، فالجار هو الذي داره قريبة من دارك، هذا هو جارك في الأصل، هذا هو الأصل في معنى الجوار.
ولكن يتسع معنى الجوار ليشمل كل المتجاورين في أي مكان، ليشمل المتجاورين في أي مكان، في العمل أو في السوق أو في السفر أو في الدراسة أو نحو ذلك، فكل هذا يشمله معنى الجوار. نعم. Kemudian beliau menyampaikan definisi tetangga, bahwasannya definisi atau makna asal daripada al-jar man yujawiru baitik, atau orang yang berdekatan dengan rumahmu. Itu asal ya daripada makna tetangga. Akan tetapi tidak sebatas orang yang dekat dengan kita rumahnya. Tetangga juga bisa diartikan adalah orang yang dekat dengan kita ya di dalam pekerjaan kita. Itu juga disebut tetangga. Kemudian orang yang dekat dengan kita dalam pembelajaran atau di madrasah kita, ya, di pasar, di kehidupan kita, itu juga bisa diartikan sebagai tetangga. Jadi tetangga tidak hanya orang yang berdekatan dengan rumah kita, akan tetapi orang yang memang dekat dengan keseharian kita. Wal jiran yatafawatuna min haitsu maratibihim. وإن كانوا في الجملة يشتركون في كثير من الحقوق، ولكن يختص بعضهم بمزيد من الحقوق على حسب حاله ورتبته. فمثلا الجار المسلم ذو الرحم له 3 حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار المسلم الذي لا تجمعه بجاره صلة قرابة له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وغير المسلم الذي تجمعه بجاره صلة قرابة له حقان: حق الجوار وحق القرابة. وغير المسلم الذي لا تجمعه بجاره صلة قرابة له حق واحد: حق الجوار. وهكذا. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. Baik, kemudian beliau menyampaikan ya bahwasannya tetangga itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tetangga yang mempunyai 3 hak. Yang pertama, hak karena dia muslim. Kemudian tetangga itu pun merupakan kerabat kita, jadi mempunyai keutamaan qorobah atau kekerabatan. Dan yang ketiga, tetangga itu dekat dengan kita. Jadi macam tetangga yang pertama atau tetangga yang pertama itu mempunyai 3 di sini keutamaan. Dia muslim ya, kemudian terdekat dengan kita dan juga merupakan kerabat kita. Kemudian tetangga yang kedua itu mempunyai 2 keutamaan saja, karena dia muslim ya dan terdekat dengan kita rumahnya dan bukan termasuk kerabat kita. Kemudian tetangga yang ketiga adalah mempunyai 2 keutamaan juga, misalkan dia bukan muslim ya, tapi dia merupakan tetangga kita dan kerabat kita. Dan tetangga yang keempat hanya mempunyai 1 keutamaan saja, yaitu dia dekat dengan kita dan bukan muslim serta bukan kerabat kita. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kepada tetangga yang manakah aku harus berbuat baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, kepada tetangga yang paling dekat denganmu pintumu. Ya, jadi tetangga yang terdekat denganmu, rumah yang terdekat ya dengan rumahmu, dan dia muslim, apalagi dia juga kerabat, maka itu adalah tetangga yang paling berhak mendapat kebaikan dari kita. وحقوق الجار كثيرة منها الإحسان إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. والإحسان إلى الجار له صور كثيرة، بأن يتعاهده الإنسان بالسؤال عنه وعيادته إذا مرض، وتعزيته إذا أصابه مكروه، وتهنئته إذا جاءه فرح وسرور، وهكذا كل هذا من الإحسان إلى الجار. نعم.
Baik, kemudian akhiran beliau menyampaikan bahwasannya hak terhadap tetangga itu banyak. Salah satunya al-ihsan, yaitu berbuat baik kepada tetangga dengan memberikan ya rezeki kita, sebagian rezeki kita kepadanya. Kemudian dengan tersenyum ya, memberikan senyuman kita, kemudian menjenguknya apabila sedang sakit ya. Dan masih banyak juga ya kebaikan-kebaikan yang harus kita berikan kepada tetangga kita. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang ya sehingga dia mencintai tetangganya, atau dalam riwayat yang lain sehingga dia berbuat baik kepada tetangganya. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، وفرسن الشاه هو ظلفها أو هو عظم قليل اللحم، فالجار يحسن إلى جاره بما أمكن قليلا كان أو كثيرا. نعم. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda yang artinya ya, wahai Abu Dzar, Nabi bersabda kepada Abi Dzar sahabatnya, apabila engkau memasak ya sebuah masakan maka perbanyaklah kuahnya agar engkau bisa bagikan kepada tetanggamu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga ya Nabi menyampaikan bahwasannya jangan engkau sepelekan tetanggamu walaupun dengan atau hanya dengan ya firsusyah, itu adalah tulang yang hanya menempel sedikit dagingnya. Jadi walaupun engkau hanya mempunyai tulang kambing ataupun tulang ayam ya yang hanya ada sedikit dagingnya, itu pun bisa ya memberikan kepada tetangga. Artinya berbuat baiklah kepada tetangga meskipun itu hanya sedikit. Baik. ومن حقوق الجار كف الأذى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي جاره يخاف من شروره ويخاف من غدره وخيانته، فهذا إيمانه ناقص، لأن المراد بنفي الإيمان هنا في الحديث نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، فلا يكمل إيمان العبد إذا كان جاره خائفا من شروره ومن أذاه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تكثر النوافل من الصلاة والصيام والصدقة وهي مع ذلك تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وعلى العكس من ذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تحافظ على الفرائض ولا تكثر جدا من النوافل ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. Kemudian cara berbuat baik kepada tetangga yang kedua adalah tidak menyakiti tetangga kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya ya, tidaklah sempurna iman seseorang. Nabi menyebutkannya 3 kali, yaitu orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Artinya di sini jika seseorang sering mengganggu tetangga, maka dia tidak dikatakan beriman atau imannya tidak sempurna. Kemudian Nabi SAW juga ditanya ya tentang seorang perempuan yang selalu menjaga sholat 5 waktunya dan selalu menjaga sholat sunnahnya, puasanya dan sebagainya, tapi ia masih menyakiti tetangganya, maka kata Nabi, hiya finnar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia memang sholat ya, bahkan memperbanyak sunnahnya, tapi menyakiti tetangganya, dan kata Nabi, dia di neraka. Kemudian Nabi juga ditanya tentang seorang wanita yang hanya melakukan sholat wajib tanpa memperbanyak sholat sunnah, tanpa memperbanyak amalan-amalan yang lainnya, akan tetapi dia berbuat baik atau selalu berbuat baik kepada tetangganya, maka kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia di surga. Kita tahu perbedaan kedua perempuan ini, bahwasanya yang pertama dia banyak ibadahnya tapi berbuat
menyakiti ya tetangganya, maka dia di neraka. Dan yang kedua, dia sedikit ibadahnya tapi dia berbuat baik kepada tetangganya, maka dia di surga. هذه الحقوق وغيرها ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يرعاها في تعامله مع جيرانه، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، يلتزم بالمحافظة على هذه الحقوق، يتفقد جيرانه ويسأل عن أحوالهم لعلهم في حاجة فيقضي لهم حاجتهم بتوفيق من الله عز وجل، فذلك كله فيه خير كبير وثواب جزيل عند الله عز وجل، وبه يكمل الإيمان ويزداد. Baik, kemudian beliau menyampaikan ya selayaknya kita sebagai muslim agar selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Meskipun tetangga kita non muslim, ya musliman kana au ghairu muslim. Artinya tetangga yang muslim atau yang non muslim, kita pun harus berbuat baik kepada tetangga kita. Yaitu dengan cara ya membagi makanan kita, kemudian selalu bertanya ya, selalu menanyakan keadaannya. Barangkali tetangga kita ya dalam keadaan susah, maka sebisa mungkin kita meringankan bebannya. ولا شك أن رعاية هذه الحقوق له أثر كبير في سعادة المجتمع وأمنه واستقراره، لأن المجتمع عبارة عن أسر متجاورة، فلو راعى الجار حق جاره، لو راعى كل جار حق جاره لنعم المجتمع كله بالأمن والاستقرار والتآلف والتماسك والهدوء، وهذا ما نرجوه، وهذا ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحافظ عليه. نعم. Maka berbuat baik kepada tetangga merupakan sebab dari keharmonisan sebuah masyarakat. Jika setiap orang ya bisa berbuat baik kepada tetangganya, maka tidak diragukan lagi sebuah masyarakat akan hidup di dalam keharmonisan, di dalam kebahagiaan. Karena masyarakat itu merupakan susunan atau merupakan gabungan daripada rumah-rumah yang terdiri dari tetangga. Jika mereka saling membantu, saling meringankan beban satu sama lain, maka tidak diragukan lagi akan terwujudnya kemasyarakatan yang harmonis dan bahagia. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian akhiran beliau menutup ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan-urusan kita dan memberikan kita keikhlasan agar kita selalu dapat berbuat baik ya, terutama berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Baik, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.